Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Emelia dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam angkatan 2018 di UIN Antasari, Banjarmasin. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang tujuan berkeluarga, kewajiban orang tua, kebiasaan edukatif, dan berbagai metode pendidikan untuk anak dari masa ke masa pada mata kuliah Pendidikan Keluarga dan Masyarakat oleh dosen pengampu Ibu Hajah Maisyarah MPDI. Selamat menyaksikan. Yang pertama, tujuan berkeluarga dan anjuran hidup berkeluarga dilansir dari khalilnafis.com yang artikelnya berjudul Tujuan Berkeluarga Menurut Islam, di mana tujuan pokok perkawinan ialah demi kelangsungan hidup umat manusia dan memelihara martabat serta kemurnian silsilahnya. Sedangkan kelangsungan hidup manusia ini hanya mungkin dengan berlangsungnya keturunan. Kehadiran anak dalam keluarga merupakan qurratu a'yun atau buah hati yang menyejukkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan ayat 74. Yang kedua, kewajiban orang tua dalam mendidik, memenuhi ekonomi, dan kesehatan keluarga. Kewajiban orang tua terhadap anak salah satunya mendidik anak-anaknya dengan baik. Pendidikan untuk anak inilah hal yang sangat penting dan paling utama harus diberikan kepada anak. Seorang anak harus mendapatkan pendidikan yang baik dan sama dengan anak-anak yang lainnya. Dikutip dari buku Ilmu Pendidikan Islam oleh Zakiyah, dalam bidang pendidikan utama dan dalam bidang ekonomi, orang tua merupakan produsen dan konsumen sekaligus harus mempersiapkan dan memberikan segala kebutuhan sehari-hari, seperti sandang dan pangan. Dengan fungsi yang ganda, orang tua mempunyai peranan yang besar dalam mensejahterakan keluarga. Oleh karena itu, orang tua bertanggung jawab atas keluarganya, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan. Begitu juga dalam kesehatan, orang tua bertanggung jawab dalam hal melindungi dan menjamin kesehatan anaknya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, dan berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan diri anak tersebut. Adapun kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, isinya salah satunya yakni mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selanjutnya yang ketiga tentang kebiasaan edukatif yang perlu ditanamkan orang tua pada anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Yang pertama, membina kerukunan pergaulan anak dengan saudaranya dan teman sebaya. Dalam pergaulan dengan teman sebaya, kita harus senantiasa berbuat baik dan mengutamakan akhlak mulia, saling mengerti serta memahami kebaikan dan kekurangan masing-masing dan menghindari segala macam jenis perselisihan. Teman sebaya hendaknya saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan menolong teman sebaya yang sedang dalam kesusahan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan masalah agama, status, jasmani, dan suku bangsa. Perbedaan merupakan suatu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai warga negara yang menghargai perbedaan dan mengedepankan sikap toleransi beragama. Karena adanya perbedaan menambah rasa sikap empati, simpati, dan saling menghargai antar sesama. Bagi orang tua, jangan mudah mengajarkan anak untuk membedakan status sosial, sehingga anak akan mudah menerima teman-temannya yang berbeda dengan status dengannya. Kemudian, tidak membedakan jasmani, bahwa kita tidak boleh membedakan jasmani kita dengan jasmani teman ataupun orang lain, karena itu sangat sensitif bagi setiap orang. Itu sama saja seperti body shaming, karena setiap orang memiliki bentuk tubuh masing-masing, seperti kurus, gemuk, pendek, tinggi, dan yang lainnya. Karena sebagian mereka jika membahas itu sedikit sensitif sehingga membuat insecure atau mereka tidak percaya diri dengan apa yang mereka miliki. Selanjutnya, suku bangsa dan ras. Membentuk kelompok belajar tanpa memilih-milih suku bangsa dan ras dari teman tersebut. Menyapa tetangga yang berbeda suku bangsa dan ras ketika bertemu di jalan ataupun di mana saja. Kebiasaan edukatif yang lainnya adalah menemani anak dan membatasi dalam menonton TV dan penggunaan gadget, serta menemani anak waktu belajar.
Dikutip dalam Journal of Childhood Education, pendampingan anak dalam keluarga adalah upaya bantuan oleh pihak keluarga khususnya orang tua untuk memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah anak dalam rangka optimalisasi perkembangan anak. Adapun peran penting orang tua dalam mendampingi anak yaitu anak merasa tidak sendiri, memfasilitasi kebutuhan anak, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar, membatasi membaca komik dan cerita terlarang. Pembahasan selanjutnya yakni metode pendidikan anak sebelum lahir dan balita, dilansir dalam Jurnal Studi Pemikiran Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam. Terdapat metode mendidik anak dalam kandungan, yakni yang pertama, metode doa. Doa adalah madrasah rohani dan juga madrasah amal perbuatan. Yang kedua, metode ibadah. Sangat besar sekali pengaruh yang dilakukan ibu dengan melakukan metode ibadah ini bagi anak dalam kandungannya. Selain melatih kebiasaan aplikasi kegiatan ibadah, juga akan menguatkan mental, spiritual, jasmania, rohania, emosional, intelektual, dan keimanan dan ketakwaan setelah anak lahir nanti. Selanjutnya, metode zikir. Seorang ibu yang mengandung hendaknya selalu memasukkan kegiatan zikir dalam program pendidikan anak dalam kandungannya. Dan metode dialog atau berkomunikasi merupakan metode interaktif antara anak dalam kandungan dan orang-orang di luar rahim seperti ibu, ayah, saudara bayi, dan atau anggota keluarga lainnya. Kemudian metode untuk balita, salah satunya metode keteladanan. Metode ini memperhatikan kecenderungan tersebut seperti suka meniru ucapan, perbuatan, dan tingkah laku atau gerak-gerik orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Metode pendidikan pada anak-anak dan remaja yakni metode kisah, Qur'ani, dan Nabawi. Dalam pendidikan Islam, kisah mempunyai fungsi edukatif yang tidak dapat diganti dengan bentuk penyampaian lain bahasa. Dengan metode kisah, cerita, atau dongeng, anak dengan penuh perhatian akan melibatkan diri dengan realita yang diberikan orang tua ataupun guru. Selanjutnya, metode Mau'izah. Dalam tafsir Al-Manar, sebagai dikutip oleh Abdurrahman An-Nawawi, dinyatakan bahwa nasihat mempunyai beberapa bentuk dan konsep penting, yaitu pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai kebenaran dan kepentingan sesuatu dengan tujuan orang diberikan nasihat akan menjauhi maksiat. Metode pendidikan pada anak menjelang dewasa, salah satunya yakni metode targhib dan tarhib. Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk menunda kemaslahatan, kelezatan, dan kenikmatan. Sedangkan tarhib adalah ancaman, intimidasi melalui hukuman.